Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innaka la tuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hamba Allah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bab dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Abu Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi adalah babul kibri, suatu bab yang menyatakan tentang sombong. Di pertengahan bab, Syekh As-Samarqandi menyebut bahwa annal kibara min akhlaqil kuffar, bahwasanya sombong itu adalah perangai daripada perangai-perangai orang kafir. Di antara kesombongan paling besar orang kafir, mereka menolak kebenaran. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Pada saat dikatakan kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, tidak ada ma'bud melainkan Allah Azza wa Jalla, yastakbirun, mereka sombong, tidak mau mengakui hal tersebut. Kesombongan paling besar seorang hamba pada saat ia tidak mau mengakui Allah Azza wa Jalla sebagai zat yang berhak kita sembah dan kita akui sebagai Tuhan. Inilah sifat orang kafir. Kemudian Abu Laid As-Samarqandi juga menyebut bahwa sombong di samping sifat dan perangai orang kafir, juga perangai Firaun, Qarun, Hamman. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa alaihi salam untuk datang kepada mereka, didakwahi, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dijelaskan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Hum yastakbirun, mereka tidak mau menerima kebenaran itu, bahkan menolak kebenaran. Berbeda dengan orang-orang yang menyombongkan diri, lawan daripada kibru, tawadhu, rendah hati.
orang-orang yang rendah hati dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya ciri ibadur Rahman. Ciri ibadur Rahman salah satunya alladzina yamshuna ilal ardi hauna. Ketika mereka berjalan di muka bumi, mereka tawadhu, rendah hati. Artinya Allah mengakui sebagai hambanya orang-orang yang tawadhu. Orang-orang yang rendah hati diakui oleh Allah sebagai hambanya. Pengakuan Allah terhadap orang-orang tawadhu sebagai hambanya, kata Abu Laith As-Samarqandi, itu menunjukkan Allah sedang memujinya. Karena di antara cara seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak harus disebut namanya, tapi disebut sifat dan karakternya, kedudukan dan martabatnya, status sosialnya. Sama seperti kita memanggil orang. Ada kalanya pada saat kita mengakui sahabat kita itu sebagai sahabat kita, lalu kita pamerkan di depan orang, itu tanda pujian sahabat kita daripada kita. Walaupun kita tidak menyebut bahawa sahabat kita itu orang baik, walaupun kita tidak mengatakan dia bahwa dia orang mulia, dia orang hebat, dia orang pintar, tak pernah kita mengatakan itu. Tapi ketika ada kawan kita, sahabat kita, kita selalu memperkenalkan dia kepadanya. Ini sahabat saya, ini kawan saya, ini karib saya, ini keluarga saya. Itu menunjukkan keagungan dan pengakuan pujian yang amat luar biasa. Sama seperti pujian Allah kepada orang-orang tawadhu. Orang-orang yang di muka bumi ini berjalan dengan rendah hati, tawadhu, dipuji oleh Allah. Itulah hambaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah akhlaknya, perangainya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh hai Muhammad, pada dirimu ada akhlak yang amat agung. Abu Laith As-Samarqandi mengatakan salah satu keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tawadhu, rendah hati. Mana contoh-contoh bukti tawadhu Nabi? Banyak riwayat, hadis-hadis, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ungkapan-ungkapan para sahabat yang menyatakan tentang ketawadhuan Nabi. Pertama, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika berjumpa dengan anak kecil, beliau memberi salam. Assalamualaikum. Lalu orang-orang bertanya, wahai Anas bin Malik, kenapa kau memberi salam kepada anak kecil? Anas bin Malik mengatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan anak kecil memberi salam. Rasulullah pada saat memberi salam kepada anak kecil, itu tanda tawadhu'nya Nabi. Kenapa Nabi tawadhu' disebut tawadhu'? Karena memberi salam kepada anak-anak. Karena ini anak-anak. Tidak orang cik, tidak orang mulia, tidak orang terhormat, merempok anak miat gebi salam, tanda orang yang tawadhu'. Dia memberi salam assalamualaikum pada hai anak miat. Punya bahasa tanya kuput ya abi salam mana miat ceritnya punya bahasa huruf Aceh. Tapi Nabi SAW berjumpa dengan anak kecil, beliau memberi salam kepada mereka. Pada saat Nabi memberi salam kepada mereka, artinya Nabi mendoakan mereka, menjamin keselamatannya. Tawadhu' Nabi. Baik sampai tanya Nabi salam ke urung yang daturi sagai. Baik sampai tanya Nabi salam ke rakan sahabat ke urung sabuh kantor sagai. Yang menunjukkan tanya hana tawadhu'. Tapi ketawadhuan dia akan beri salam kepada siapa saja, termasuk kepada anak kecil. Itu yang dilakukan Nabi. Yang kedua, bukti tawadhu' Nabi. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbelanja di sebuah pasar bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ke pasar, itu menunjukkan Nabi tawadhu'. Gejak upasai, dia belanja ke ke Nabi. Menunjukkan ketawadhuan Nabi. Hana malai ke Nabi. Kan lagi tanya kadang-kadang na pangkat BO, hanta je lejak apa sai. Ya tadako ilake dang foto lego. Padahal ba ile ni lake dang foto, iu hae tanya.
Kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita mulia. Nabi SAW berbelanja ke pasar bersama Abu Hurairah. Pada saat belanja Nabi SAW, lalu orang-orang pedagang pasar itu menghormati Nabi SAW, mau mencium tangan Nabi SAW. Mina gena cium jaro Nabi, wajar, tidak jaro urang mulia. Tapi wata gena cium jaro, hap getarik jaro oleh Nabi, gepegah oleh Nabi, longnyo saban lagi kata acit, saban-saban manusia. Menunjukkan ketawaduan Nabi. Lalu ketika barang itu diambil oleh Nabi belanjaannya, kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku membawa barangmu ini?" Bah longba mentang ya Rasul barang yang beliau irawan. Longba mentang ya Rasul baik ni balik irawan, idon ni ja aju lagi biasa. Bah longba menlong tiji mentang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik barang lebih berhak untuk membawanya daripada orang lain. Menunjukkan Nabi SAW tawaduk. Kan mentang-mentang Nabi batalung sihat. Kan mentang-mentang Nabi cok talung sihat. Kan mentang-mentang Nabi hai kut talung sihat. Hana. Dua. Yang selanjutnya tawaduk Nabi di mana? Di rumahnya. Nabi SAW disebut dalam riwayat, kalau seandainya koyak bajunya dijahit sendiri, koyak sandalnya dijahit sendiri. Ubena buat yang jek gepubut kerau oleh Nabi, yang gepubut kerau ke. I rumah Nabi jek gecok ya kerau ke. Gecok bajai jek gecok kerau ke. Silap je gecok kerau ke Nabi. Hana kayu bagap, bahkan hana kayu apa rumah ke. Kecuali sesuatu yang tidak memungkinkan mungkin beliau lakukan. Menunjukkan tawaduk Nabi. Sehingga rumah-rumah Nabi senang guna Nabi rumah pakon getem bantu pekerjaan rumah tangga. Baik sampai tanya agam, kadang-kadang iu buat galon lip rumah tu duge 17 orang. Padahal yang menunjukkan sebenarnya tawaduk ikut Nabi SAW. Nabi melakukan sesuatu yang kecil yang mudah beliau lakukan sendiri, menunjukkan Nabi SAW tawaduk. Di mana lagi Rasulullah SAW menunjukkan tawaduknya bila seandainya Nabi SAW ingin mengajarkan sahabat. Ada kalanya kadang-kadang riwayat menyebutkan Nabi tidak langsung memberikan jawaban, tapi memberikan kesempatan kepada para sahabat untuk menjawab. Hai sahabatku, tahu enggak kalian tentang ini? Sahabatku, tahu enggak kalian tentang ini? Ditanya oleh Nabi SAW. Padahal Nabi lebih tahu jawabannya. Tapi Nabi bertanya kepada para sahabat. Itu menunjukkan bahwa Nabi tidak egois. Nabi tidak sombong. Nabi itu rendah hati. Beliau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertanya. Padahal statusnya sudah Nabi. Statusnya sudah Rasul. Wajarlah Nabi menyagena pegah sabah-sabah hukum, sabah-sabah perkara pegah laju. Tapi Nabi SAW ada kalanya kadang-kadang bertanya kepada para sahabat, "Hai sahabatku, tahukah engkau tentang ini? Tahukah engkau tentang itu?" Para sahabat pun orang-orang tawaduk, orang-orang yang rendah hati. Mereka tidak mau ucapan mereka lebih duluan keluar daripada ucapan Nabi. Sehingga banyakkan di para sahabat pada saat Nabi bertanya, mereka menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tapi ketika menyangkut dengan dunia, ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menanam kurma supaya buahnya itu banyak, daunnya ini lebat? Bagaimana cara menanamnya ya Rasul?" Tawaduknya Nabi SAW menjawab, "Antum a'lamuna bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Karena aku diutus ke muka bumi bukan untuk tanam pohon kurma. Gutus long le Allah gi ubah syariat. Kan ya pula-pula abak kurma han fe watan tu ya abah syariat gara-gara pula abak kurma. Antum a'lamuna, kalian lebih tahu tentang bagaimana cara menanam kurma supaya buahnya segar, buahnya lebat, daunnya indah dan seterusnya. Menunjukkan Nabi SAW hanya menjawab perkara-perkara syariat, itu pun perkara-perkara yang datang wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali juga sekaligus perkara-perkara yang diketahuinya. Tawaduk Nabi. Ketika perang Khandaq, terjadilah diskusi dengan para sahabat bagaimana strategi perang.
Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu strategi. Lalu ditanya oleh seorang sahabat, Salman Al-Farisi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, strategi yang tadi kau sampaikan itu, apakah itu dari wahyu atau dari engkau sendiri?" Rasul menjawab, "Dari aku sendiri." "Ya Rasulullah, kalau seandainya itu pendapat dari dirimu, bolehkah aku berpendapat?" kata Salman Al-Farisi. "Oh boleh, silakan, silakan." "Begini ya Rasulullah, kalau menurut saya, supaya nanti kita menang dalam perang ini, bagaimana kalau seandainya kita gali parit saja?" Nabi SAW setuju dengan ide dan gagasan Salman Al-Farisi, sehingga ketika perang Khandaq menanglah umat Islam. Itu menunjukkan bahawa orang tawaduk mau mendengar pendapat orang. Orang tawaduk mau mendengar kritikan orang. Orang tawaduk memberikan kepada orang kesempatan. Kan berarti tanyo man mik, mandum tanyo pegahaba, han tabi mik le gegop, sehingga egop hana merempuk pegahaba. Jamaah Jumat yang mulia, Nabi SAW adalah pribadi yang tawaduk. Karena Nabi tawaduk, para sahabat pun ikut tawaduk semuanya. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digambar oleh Syekh As-Samarkandi dalam kitab yang sama. Ketika beliau jadi khalifah di kota Madinah, ingin berangkat pergi ke Palestina. Beliau berangkat dengan ajudannya, lalu kendaraannya unta. Karena perjalanannya yang sangat jauh, biasalah khalifah yang duduk di atas unta, sedangkan ajudannya memegang tali unta dan menuntunnya. Tapi yang tawaduknya Umar bin Khattab, di tengah perjalanan sebelum sampai ke Palestina, di atas unta Umar bin Khattab mengatakan kepada ajudannya, "Ajudanku, kini giliranmu berada di atas unta, giliranku untuk menuntun unta ini." "Wahai Umar, wahai khalifah, kau ini khalifah. Aku wajar sebagai ajudan, asistenmu, pembantumu untuk menuntun unta." Aku sudah naik ke atas unta ini mulai dari Madinah hingga pertengahan Palestina ini. Kini giliranmu. Karena diminta oleh khalifah, sang ajudan pun naik ke atas unta, turun Umar bin Khattab menuntun unta. Di tengah perjalanan sampai berjumpa dengan satu jalan, yang jalan itu sangat becek, kotor, baru hujan. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Sendalnya, sepatunya diambil, dimasukkan ke dalam ketiaknya sambil menuntun unta yang di atasnya ada ajudannya. Orang-orang di Palestina sudah menunggu. Lalu disambutlah dengan meriah, dan yang disambut adalah ajudannya, karena dipikir yang di atas unta itu adalah Umar bin Khattab. Sampai salah tingkah ajudan ini lalu mengatakan, "Wahai kaum muslimin, khalifah itu bukan saya, inilah orangnya Umar bin Khattab yang tanpa sepatu dan sendal sepatunya dimasukkan ke dalam ketiaknya basah kuyup." Menunjukkan tawaduknya Umar bin Khattab mengikuti akan Nabi SAW. Kemudian ada khalifah satu lagi, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini juga seorang khalifah yang terkenal dalam tinta sejarah umat Islam. Juga tawaduknya luar biasa. Disebut dalam kitab yang sama bahawa suatu ketika, biasanya Umar bin Abdul Aziz selesai salat Isya, beliau biasa menulis di mejanya. Lalu tiba-tiba datang seorang tamu. Ketika datang tamu, masuk ke dalam ruang kerja Umar bin Abdul Aziz, selesai salat Isya, dibuka pintu oleh Umar bin Abdul Aziz. Rupanya Umar bin Abdul Aziz sedang menulis. Dilihat oleh tamu ini, lampu yang digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz kurang cahayanya, kurang bagus cahayanya. Sampai tamu ini mengatakan, "Wahai khalifah, bolehkah aku memperbaiki lampu itu supaya cahayanya agak lebih terang sehingga mudah kau menulis?" Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Wahai tamu, bukan tugas tamu untuk bikin lampu. Tugas tamu itu dimuliakan, duduk berdiskusi apa yang kau inginkan. Bukan masuk ke ruangku ini bikin-bikin lampu yang ada di ruangku ini." Lalu tamu ini mengatakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Wahai Khalifah, kalau engkau tidak mengizinkan aku yang memperbaiki lampu ini, bolehkah aku memanggil ajudanmu supaya memperbaiki lampu ini?" Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Jangan kau panggil, karena ajudanku biasanya selesai salat Isya jam segini, dia sedang istirahat, lelah dia. Jangan kau bangunkan dia." Kenapa? Karena ajudan Umar bin Abdul Aziz tidurnya selesai Isya, bangunnya jam 3 malam. Kan lagi tanya, "Boleh baru tadi?"
Untuk apa? Tahajud. Ajudannya saja tahajud. Masya Allah, luar biasa. Lalu apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz? Karena dilihat cahaya lampunya itu semakin mengecil, dia bangun sendiri Umar bin Abdul Aziz, diperbaiki sendiri, sehingga terkejutlah sang tamu ini lalu mengatakan, wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai Khalifah, kenapa kau perbaiki sendiri lampu ini? Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada tamunya, hai tamuku, ketika aku tadi berdiri dari tempat dudukku sedang menulis lalu memperbaiki lampu ini, namaku Umar. Dan ketika selesai lampu ini kuperbaiki, ketika duduk aku lagi ke sana, namaku juga Umar, tidak akan berubah. Walaupun saya statusnya sebagai khalifah, tapi saya ini Umar. Watai long pukat lampu nalong Umar, leh long pukat lampu nalong Umar. Watai je ke khalifah nalong Umar, segalam je ke khalifah nalong Umar. Tawaduknya Umar bin Abdul Aziz. Baik tanya ikan tu he legok buapa habis. Tinggal tem rumpuk ngurung menyahanai hei bapak. Dugi tu masya-Allah. Pakon ni kabai asai hei bapak sabai tanya atasan lekan tu. Sabai tanya urung-urung hayu urung-urung pangkat. Pane dah hei dai bapak sabai-sabai. Munya bapak ya hei tanya sabai-sabai le rumah ke tanya hai je you tapo. Ustaz, pai ke hei ustaz? Ustaz ke hei ke jemaah? Hei ustaz. Hei tunggu ke jemaah. Munya rumah pane tunggu. Iko rumah pane tunggu ke hei. Menyai hai tunggu le pun hai je you tapo. Tunggu na pe galan dia wadah je. Hai je you ai dekot meruka. Tunggu. Abang hei sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang patut kita teladani, salah satu yang mesti kita teladani sebagai orang Aceh, apa? Yakni tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada kesombongan pada diri kita, mau menerima kebenaran dari siapa saja kebenaran itu keluar. Dia akan terus belajar, bukan hanya dari manusia, binatang yang diciptakan Allah Azza wa Jalla saja bisa memberikan pelajaran untuknya. Inilah hakikat tawaduk yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalam.